Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore menyebabkan banjir di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Inilah kondisi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak sore hari membuat wilayah ini tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor pun harus memutar balik ataupun menuntun motornya agar tidak mati mesin. Banjir juga melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Banjir setinggi 40 cm ini melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir RT 3 RW 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara sepeda motor pun tak berani melintas. Menurut warga, kawasan ini memang langganan banjir, terlebih jika hujan deras turun cukup lama. Hujan lebat disertai angin kencang juga melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Hujan deras disertai angin kencang mulai turun pada Jumat sore sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang pun dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga pun berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga diimbau untuk tetap berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala ataupun bagian tubuh lainnya. Sementara itu, pemirsa, ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir di lokasi ini disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta tadi malam. Kali penghubung ini ya? Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil. Jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Banjir surut, warga perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten mulai membersihkan rumah mereka. Warga membersihkan sisa lumpur yang mengendap dan mengeringkan perabotan rumah yang terendam banjir. Pasca banjir yang menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten, sejumlah warga mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur. Lanjut, Baik, Bu. Salah seorang korban banjir menceritakan rumahnya terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sementara itu tanggul yang sebelumnya jebol juga mulai diperbaiki.
Rumah Bapak Atek tuh. Warga berharap pemerintah betul-betul mencari solusi dan melakukan upaya pencegahan agar banjir tidak kembali merendam permukiman hingga mengganggu aktivitas warga. Cuman nggak masuk ke dalam semalam, Pak? Masuk. Oh, masuk semua. Sebelumnya pemirsa, petugas kepolisian mengevakuasi seorang wanita yang terluka saat banjir menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Brimob Polda Metro Jaya mengevakuasi seorang wanita yang terluka akibat terkena pecahan kaca saat banjir merendam perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Usai dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Meski perlahan mulai surut, namun banjir hingga setinggi 70 cm masih menggenangi area perumahan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat sebanyak 18 rukun warga terdampak banjir di perumahan ini. Kakinya terkena beling, dan masih pendarahan. Pas kami juga bawa tuh masih pendarahan kakinya, makanya segera dibawa ke klinik. Dan memang lewat di sini juga arusnya deras. Sementara itu, warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar rumahnya tidak terendam banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hingga pagi tadi pemirsa, tanggul Baswedan di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai jebol karena luapan air pasca hujan deras. Ya pemirsa, beginilah kondisi dari tembok tanggul Baswedan saat ini. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini pemirsa jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulu. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Nah pemirsa, untuk informasi terkini dari tanggul Baswedan sudah ada rekan kami jurnalis iNews Naura Syafika langsung dari kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Selamat siang Naura, apakah sudah diperbaikan tanggul pada siang hari ini? Ya, siang Pram dan juga pemirsa, hingga di siang hari ini kondisi di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, lebih tepatnya yang berada dekat dari dampak jebolnya tanggul Baswedan masih terendam banjir yang meluap dari kali yang berada tepat di belakang tanggul Baswedan. Dan untuk lokasi ini memang sudah lumayan lebih surut airnya dibanding tadi pagi saat kami tiba, dan memang untuk airnya ini meluap dan merendam 10 RT yang berada di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang tanggul Baswedan ini didirikan pada tahun 2017 di era kepemimpinan Anies Baswedan, dan memang sudah 3 kali untuk tanggul Baswedan itu jebol setiap hujan deras. Dan beberapa bulan yang lalu, yaitu tepatnya di Juli 2025 pun juga sempat jebol dan airnya meluap dan juga merendam rumah warga yang ada di sini. Namun memang beberapa warga terlihat masih ada yang bertahan di rumahnya masing-masing, khususnya mereka yang mempunyai rumah 2 lantai, jadi mereka mengungsi di lantai keduanya. Dan untuk mengetahui seperti apa suasananya saat ini, saya sudah bersama dengan salah satu warga terdampak, yaitu Mas Putra. Selamat siang Mas Putra, mungkin boleh dikasih tahu Mas Putra tinggalnya di RT berapa? Oke, selamat siang, saya tinggalnya di RT 3 di Jati Padang, sebelah situ belakang tepatnya. Rumahnya kebanjiran sampai ke dalam nggak Mas? Itu di hari Kamis sempat masuk, itu sekitar setinggi lutut sih kalau dalam rumah saya. Cuman di jam 2 pagi, sekitar jam 2 sampai jam 3 itu udah mulai surut sih. Namun jalanan tuh masih terendam setinggi dada pria dewasa seperti itu. Kalau untuk per hari ini, untuk kondisi di rumah Mas Putra itu airnya sudah bagaimana? Kondisi yang di rumah saat ini alhamdulillah sih udah surut, udah nggak ada. Namun jalanan untuk akses keluar masuk untuk aktivitas warga di sini masih kondisinya seperti ini, masih setinggi di atas mata kaki. Oke, kalau misalnya dari harapan warga yang ada di sini, harapannya untuk Pemprov Jakarta seperti apa sih Mas Putra? Ya harapannya
ini sih udah mulai ditanganin ya sedikit, ya harapannya ditambah timnya agar supaya cepat selesai. Dan harapan kedua, warga yang dilanda kebanjiran ini ya diberikan kesabaran dan kekuatan aja. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih. Dan memang tadi saya juga sudah melihat dari petugas PPSU juga sudah mencoba untuk memberikan solusi di mana tadi tepat berada di dekat Tanggul Baswedan ini sudah diberikan beberapa karung pasir yang sekiranya bisa menahan air supaya tidak meluap lebih deras lagi dan juga lebih jauh lagi. Dan juga seperti saat ini beberapa anak-anak juga memilih untuk menikmati air yang meluap dengan bermain di air. Dan seperti yang bisa kita lihat memang beberapa warga tetap beraktivitas seperti biasanya di tengah banjir yang melanda di Jati Padang ke Jakarta Selatan ini. Dan pastinya diharapkan juga dari warga sekitar untuk bisa segera menanggulangi apakah dengan memperbaiki tanggul yang jebol ataupun juga memberikan bantuan yang lainnya untuk warga yang terdampak. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak informasinya Nora Syafika. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sejumlah pohon besar di wilayah Jakarta Selatan ditebang petugas usai banyaknya pohon tumbang yang menimpa pengendara bahkan hingga 1 orang tewas. Pemprov Jakarta pun akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban. Pasca pohon tumbang yang menimpa pengendara hingga menelan korban jiwa di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi petugas mengevakuasi batang pohon. Tidak hanya dari pohon tumbang saja, petugas juga menebang pohon lainnya untuk menghindari hal serupa terjadi. Pemerintah Provinsi Jakarta pun menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seorang pria yang berprofesi sebagai sopir di lokasi tersebut. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 1 orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Kamis sore, 5 unit mobil tertimpa pohon di Jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang dengan total ada 10 pohon tumbang di wilayah Jakarta. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan.